Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Permatasari dari kelas manajemen 22A dengan NPM 22411045. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai pengantar manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada definisi manajemen sumber daya manusia. Menurut Filopo, manajemen personalia adalah perencanaan, perorganisasian, pengarahan, pengendalian pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, dan pemeliharaan orang-orang dengan tujuan memberikan kontribusi terhadap tujuan organisasi, individu, dan sosial. Menurut Rival, manajemen sumber daya manusia sangat penting bagi perusahaan dalam mengelola, mengorganisasikan, mengelola dan menggunakan sumber daya manusia agar dapat berfungsi secara efektif, produktif, dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Dan yang ketiga, menurut Mondi, manajemen sumber daya manusia atau HRM adalah pemanfaatan individu untuk mencapai tujuan suatu organisasi. Dari definisi yang saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah hal-hal yang mengatur hubungan dan peran tenaga kerja agar efektif dan efisien dalam membantu mewujudkan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Ada 3 alasan mengapa perusahaan memerlukan manajemen sumber daya manusia, yaitu yang pertama, untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, untuk menjaga keseimbangan antara tujuan yang paling bertentangan untuk mencapai efisien dan efektivitas kerja organisasi atau perusahaan. Fungsi manajemen dibagi menjadi 5 macam, yaitu ada perencanaan, perorganisasian, kepegawaian, mobilisasi, dan yang terakhir ada mengawasi. Pertama ada perencanaan. Perencanaan ini dilakukan dengan menetapkan program kepegawaian baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selain itu, perencanaan juga mencakup analisa jabatan dalam organisasi, seperti menentukan tugas tujuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan. Dan yang kedua ada pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian sendiri tidak lain adalah pembagian kerja. Pengorganisasian ini merupakan suatu kegiatan untuk mengorganisasi seluruh karyawan dalam perusahaan atau organisasi, misalnya dengan menentukan pekerjaan yang harus dilakukan, seperti membagi tugas antara pegawai, mendelegasikan wewenang, serta melakukan integrasi dan koordinasi dalam bagian organisasi. Pembagian tugas dan wewenang ini tentunya untuk memudahkan koordinasi dalam penempatan kepegawaian. Dengan demikian, tidak terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas setiap perorangan. Yang ketiga ada kepegawaian. Fungsi sistem informasi manajemen kepegawaian antara lain seperti mengembangkan proses perencanaan yang efektif, memperbaiki produktivitas sumber daya manusia dalam perusahaan, serta menyediakan informasi pegawai yang akurat untuk keperluan perencanaan, pengembangan, kesejahteraan, dan pengendalian pegawai. Dan yang keempat ada mobilisasi. Mobilisasi memastikan bahwa organisasi sesuai dengan infrastruktur teknis ditempatkan untuk meminta dan melakukan sumber daya. Dan yang kelima ada untuk mengawas.
Fungsi pengawasan dalam manajemen pengawasan sebagai fungsi sepenuhnya adalah tanggung jawab setiap pemimpin pada tingkat manapun. Hakikat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewangan, serta hambatan, kesalahan, dan kegagalan dalam suatu pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas. Fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada memberikan kompensasi. Kompensasi finansial dibagi menjadi dua, ada langsung dan tidak langsung. Langsung ada gaji, upah, insentif, serta bonus. Dan kalau tidak langsung ada jaminan sosial, ada kesehatan, asuransi, dan pensiun. Yang kedua ada kompensasi non-finansial. Ada kebijakan organisasi, manajer berkualitas, rekan kerja menyenangkan, waktu fleksibel, dan divisi kerja baik. Sumber daya manusia. Ada analisa jabatan, perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, seleksi sumber daya manusia, dan penempatan sumber daya manusia. Pengembangan. Analisis jabatan, perencanaan sumber daya manusia, rekrutmen, seleksi sumber daya manusia, dan penempatan sumber daya manusia. Integrasi, mencocokkan keinginan pegawai dengan tujuan organisasi yang meliputi motivasi kerja serta kepuasan kerja. Ada leadership, pemeliharaan sumber daya manusia. Ada beberapa seperti komunikasi kerja, keselamatan, dan kesehatan kerja. Manajemen sumber daya manusia lingkungan. Ada lingkungan luar. Dibagi menjadi 10 macam seperti ada teknologi, ekonomi, politik dan hukum, sosial budaya, ada pasar tenaga kerja, pesaing, pelanggan, demografi, pemilik perusahaan, serta serikat pekerja. Tujuan manajemen. Tujuan manajemen sumber daya manusia pada setiap perusahaan berbeda-beda. Menurut Ulrich dan Leck, sistem manajemen sumber daya manusia dapat menjadi sumber kemampuan perusahaan yang memungkinkan perusahaan untuk terus belajar serta menerapkan peluang baru. Kurzweil berpendapat bahwa tujuan manajemen sumber daya manusia adalah memberikan pertimbangan manajemen dalam mengambil kebijakan sumber daya manusia untuk memastikan bahwa perusahaan mempunyai karyawan yang mempunyai kinerja tinggi, selalu siap menghadapi perubahan dan memenuhi kewajibannya sebagai pekerja secara sah. Secara umum, tujuan pengelolaan manajemen sumber daya manusia yaitu menyediakan tools kepada manajemen mengenai kebijakan manajemen sumber daya manusia untuk memastikan organisasi memiliki tenaga kerja yang bermotivasi tinggi, berkinerja tinggi, serta dilengkapi dengan tools untuk menghadapi perubahan. Tujuan lainnya adalah untuk menjaga dan melaksanakan kebijakan dan produser manajemen sumber daya manusia sehingga tujuan organisasi dapat terwujud. Manajemen sumber daya manusia juga diharapkan mampu mengatasi krisis dan situasi sulit yang terjadi di kalangan pegawai. Dengan begitu, tidak akan ada gangguan dalam mewujudkan tujuan perusahaan. Menyediakan sarana komunikasi antara karyawan dan manajemen organisasi. Membantu untuk mengembangkan organisasi secara keseluruhan dengan memperhatikan manajemen sumber daya manusia. Sekian, terima kasih.
Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.